Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, dan itulah kerinduan-Mu. Kau curahkan Roh-Mu mengurapi kami semua yang ada dalam ruang ibadah ini, agar kami sungguh mengalami kehadiran-Mu dan pulang dengan kekuatan baru. Hadapi hari-hari kami bersama Tuhan. Bicaralah bagi kami melalui firman-Mu. Kami siap dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan itu selalu baru, hari lepas hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kita merenung dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-48 sampai 49, kemudian ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 1 ayat 48 sampai 49 dan 53, demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa si Maria itu. Ketika awal dia mendengar suara Tuhan, perjumpaan melalui malaikat Tuhan, bahwa Allah punya rencana dalam hidup dia. Mulai saat itu dia gelisah. Gelisah dicampur dengan sukacita juga. Kenapa ada kegelisahan? Karena bagi dia sebagai seorang wanita muda yang belum pernah menikah, dan tiba-tiba disuruh hamil tanpa pernikahan, itu sebuah masalah besar. Itu suatu aib. Ya mungkin sampai sekarang juga masih ada ya di budaya kita orang timur, bahwa kalau belum diberkati Tuhan kemudian sudah hamil, ada kurang apa ya? Ya ada yang kurang. Jadi ini beban psikologis bagi Maria, apalagi dia belum pernah menikah, dan itu harus terjadi. Itu kesedihan, itu pergumulan, itu tantangan. Tetapi ada sukacita juga, yaitu ketika malaikat Tuhan memberitahu kepadanya bahwa apa yang dia alami ini, walaupun aib di depan manusia, tetapi mulia di hadapan Allah. Mungkin akan ditolak manusia, tetapi dia berkenan kepada Allah. Apa yang dia akan alami, dia akan menjadi berkat tanpa batas. Bukan hanya bagi keluarganya sendiri, bukan hanya bagi sukunya sendiri, bangsa Israel, tetapi bagi dunia ini. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau beri nama dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dia merenung ini siang dan malam, sampai hari ini dia melahirkan itu. Jadi itulah ada pergumulan, ada tantangan, tetapi juga ada sukacita. Ya, amin Bapak Ibu. Bagaimana pengalaman kita juga? Saya pikir sebagai anak Tuhan itu format yang sama, model yang sama. Bahwa kadang Tuhan izinkan ada banyak pergumulan menghadang kehidupan kita.
Sampai kita rasa tidak mampu, ada beban-beban pikiran, psikologis yang mendalam dalam hidup ini. Tetapi ada saat-saatnya juga Tuhan menyatakan rencananya. Di balik setiap masalah yang kita hadapi, Dia bisa mengubah air mata menjadi permata. Dia mengubah masa depan, masa yang sekarang yang suram, menjadi masa depan yang penuh harapan. Karena memang itu rencana Allah. Sebab itu Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, Allah kita itu, Dia tidak pernah tinggalkan kita, bahkan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, itu yang saya kira prinsip rohani iman kita. Dan Bapak Ibu semua kalau mau bersaksi, saya kira kita semua punya pengalaman-pengalaman pribadi bagaimana Tuhan menolong kita secara pribadi maupun dalam keluarga sampai pada hari ini. GKI Torsina secara berjemaat juga begitu ya. Ada jemaat baru, ada jemaat berlalu, berlama, pergi, datang, pergi, silih berganti, biasa kan? Perjalanan kita sudah panjang Bapak Ibu. Rasa-rasanya sudah lelah. Terus mau apa lagi? Mungkin Tuhan bilang kalau sudah lelah, pulanglah dan beristirahatlah sementara ya, dengan tenang di rumah Bapa di surga. Ada yang waktunya sudah dipanggil, kita tahan-tahan pun tidak bisa. Tapi ada yang waktunya belum. Seperti Bapak Ibu sampai sekarang dan saya sampai sekarang belum dipanggil-panggil Tuhan juga ya. Ada yang sudah sakit mau mati juga nggak mati-mati. Ada yang nggak sakit-sakit malah pergi duluan. Ya itu, hidup kita semua ada dalam rencana Tuhan. Maria sekarang dalam kondisi hidupnya penuh dengan sukacita. Karena itu dikatakan di sini, kalau tadi ada masalah psikologis, sekarang berubah. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Wah, kalau jiwaku dan hatiku sekarang memuliakan Tuhan, sekarang bergembira, kira-kira ada apa yo? Bapak Ibu kalau kelihatan sukacita itu kelihatan ada apa? Ya mungkin ada yang baru dapat berkah. Ya ada yang dapat bonus. Ini Natal ini ada bonus yang bekerja itu ya. Nah, enggak tahu lah. Katanya ada gaji 13, ada yang gaji 14, ada yang gaji 15. Terserah, tapi ada yang enggak ada juga, ya sudah, kita beriman sajalah. Jiwaku bersukacita, memuliakan Allah, bergembira bagi Maria. Ini berarti Maria secara psikologis tidak ada beban lagi. Dia sudah siap untuk melahirkan Yesus bagi dunia. Apapun resikonya. Dan kita tahu waktu melahirkan Yesus itu tidak mudah. Karena mencari tempat untuk melahirkan aja susah. Tetapi jiwanya bersukacita. Jadi orang yang sedang memikul beban-beban yang berat, tapi kalau jiwanya bersukacita, maka semuanya dilewati dengan kuat dan damai. Tenang saja. Tapi kalau orang yang sedang memikul beban berat, tapi kondisi jiwanya nggak ada sukacita, hatinya nggak ada kegembiraan, wah, masalah kecil aja sudah buat kita pontang-panting, saudara. Karena itu firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obatnya, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Mari belajar dari Maria. Kenapa dia bersukacita? Dia katakan, dijawab pada ayat yang ke-49, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Bapak Ibu, mari kita akui yang Maha Kuasa itu dan mau melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Kita percaya ada bersama dengan Allah kita yang tidak pernah berubah. Dia siap untuk memberkati saudara.
Dia siap untuk menolong kita semua. Dia siap untuk menyatakan mujizat-mujizatnya. Dia siap untuk menyatakan perkara-perkara ajaib. Dia siap untuk melakukan apa saja dalam hidup ini. Dalam 1 Petrus pasal 2 9-10 mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar kepada dunia. Jadi setiap anak Tuhan harus mengalami itu seperti Maria. Kita berdoa supaya di Natal ini jangan kita hanya merayakan Natal sebagai sebuah tradisi, kebiasaan. Ada lilin lampu Natal, ada sukacita Natal, dan ada pembagian kado Natal, atau apa saja. Itu semua hanya tradisi, kebiasaan. Kalau tidak mengalami Allah yang hidup di dalam hidup kita, maka semuanya dilewati tapi biasa saja. Tapi kalau kita mengalami Allah di dalam hidup ini, Bapak Ibu, kehadirannya nyata di dalam hidup ini akan membuat jiwa kita bersukacita. Amin, Bapak Ibu. Kita harap sambut Natal dengan sukacita yang besar dalam hidup kita. Apa yang mendatangkan sukacita? Orang dunia punya standar sukacita, penyebab sukacita. Penyebab sukacita limpahnya uang, harta, materi, dan kekayaan. Apa saja di dunia ini dia memiliki. Mungkin begitu kan sukacita itu. Maria di sini dalam konteks bersukacita tanpa apa-apa, tanpa rumah loh, karena dia melahirkan saja, pergi cari tempat untuk melahirkan sampai dapat kandang yang hina. Sukacita karena kehadiran Allah di dalam hidup ini. Sukacita karena melalui Dia nantinya menjadi berkat bagi dunia ini. Itu inti sukacita dari Maria. Sukacita yang diakibatkan atau penyebabnya dari semua yang dalam dunia itu sukacita sementara. Tapi sukacita surgawi adalah sukacita yang berkekuatan dan sampai selama-lamanya. Orang bersukacita kalau menikah, ya betul juga sukacita. Orang bersukacita kalau punya anak, ya betul juga punya sukacita, kan? Orang bersukacita kalau dikaruniai macam-macam, ya semua itu juga ada sukacitanya. Tetapi saudara-saudara, kalau semua sukacita itu tanpa kehadiran Yesus di dalamnya, semuanya sementara. Sukacita menikah, kalau istri dipanggil Tuhan, masih ada sukacita? Halo, nggak ada kan? Ada orang berduka cita berlama-lama. Kenapa? Ketika istri dipanggil Tuhan, nggak kuat. Berarti sukacitanya hilang dong. Begitu datang kematian. Orang punya sukacita, punya anak kesayangan, anak tunggal, dipanggil Tuhan, hilang sukacita. Orang punya harta kekayaan, bersukacita, tiba-tiba datang krisis, virus begini, banyak bisnis bingung, hilang sukacitanya. Kenapa? Goncang ekonominya, hilang. Di mana itu sukacita semua? Kita boleh diberkati Tuhan dengan segala sesuatu untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Dan memang Tuhan janji, cari dulu kerjaan Allah dan semua itu akan diberikan. Tetapi semua itu harus bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Maka itu adalah sukacita yang menguatkan kita. Amin. Dan itu baru kita katakan, seperti Petrus mengatakan, emas dan perak tak aku punya, tapi ada Yesus dalam diriku. Maukah itu? Mari kita sungguh mengutamakan Maria bersukacita, bukan karena kekayaan harta dan lain-lain. Maria bersukacita karena kehadiran Yesus di dalam dirinya. Mereka yang beraliran Katolik memahami ini dan menempatkan Maria
itu sebagai seorang wanita suci, wanita yang dipakai Tuhan secara khusus karena hati yang mulia bukan pada harta benda, tapi Yesus yang ada melalui diri dia. Nah, saudara-saudara, mari kita bersuka cita karena kita siap menyambut Natal. Yesus lahir di dalam hidup kita. Nah, Pak Salman juga bersuka cita hari ini. Ada satu jiwa baru hadir di tengah kita. Nah, saya bawa jiwa Bapak Ibu, sudah bawa jiwa belum ini? Nah, saya bawa jiwa, jadi mungkin saya mau undang jiwa yang saya bawa maju ke depan, boleh bersaksi. Dia juga hamba Tuhan, sekolah Alkitab, tamat teologi ya. Harusnya dia berkhotbah, tapi tidak tahu, katanya Pak Salman aja berkhotbah, dia next gitu kan. Jadi supaya menambah sukacita kita, seperti Maria bersuka cita. Mau dipanggil apa nggak tahu, terserah. Ibu Salman juga boleh. Kalau namanya sendiri ya silakan. Mari sampaikanlah semua sukacita yang dialami. Kenapa kita bertemu juga, bagaimana bertemu juga, untuk apa bertemu juga, bagaimana bertemu juga. Mungkin semua orang yang hadir di sini ingin mendengar supaya mereka juga bersukacita. Lepas saja maskernya. Iya. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Ya, nama saya Linda Susanti Sembiring. Saya berasal dari Medan. Umur 5 tahun saya sempat tinggal di Medan, tetapi setelah 5 tahun saya dibawa merantau ke Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. 13 tahun saya di sana dan saya harus pindah karena di sana tidak ada sekolah yang bagus untuk anak-anak. Jadi orang tua saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Lalu saya di Jakarta sampai SMA kelas 2 dan saya pindah lagi ke Malang meneruskan sekolah di sana sampai tamat SMA. Kemudian saya terpanggil untuk masuk ke dalam sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan, untuk belajar melayani Tuhan. Saya menyelesaikan 4 tahun, 5 tahun ya, sama KKN, 5 tahun di sekolah Alkitab. Kemudian setelah 5 tahun itu saya selesai dan saya harus kembali ke keluarga saya. Waktu itu mama saya mengalami stroke dan sakit, lalu saya tidak melayani secara full time ya, tetapi mama saya itu punya klinik, dia seorang bidan, punya klinik buka 24 jam. Jadi waktu dia sakit itu masih banyak pasien-pasien datang ya, yang melahirkan, yang sakit, yang berobat. Saya tidak tahu Tuhan tuh begitu ajaib ya, karena saya melihat dari kecil mama saya itu melayani orang-orang sakit, orang melahirkan. Jadi secara otomatis saya itu juga fungsinya kayak bidan ya. Saya udah menolong ratusan orang melahirkan. Saya bisa infus, suntik, memberi obat gitu. Jadi saya meneruskan usaha mama saya itu sekitar setahun ya. Lalu mama saya meninggal. Lalu bapak saya bilang, udah nak, dia bilang gitu kan, tidak ada lagi yang kamu harapkan di keluarga ini. Mama kamu sudah meninggal. Saya kebetulan punya adik 2 di Amerika. Jadi bapak saya bilang, udahlah pergilah ke Amerika, temuin adik-adik kamu, mungkin kamu senang di sana. Jadi kamu jangan sedih karena mama kamu meninggal gitu loh. Saya berangkat ya dengan segala
kesulitan-kesulitan yang ada, tetapi saya juga bilang, aduh Tuhan, ini gimana ya? Saya nggak bisa bahasa Inggris pada saat itu, dan sepertinya Amerika tuh kayak sesuatu yang besar buat saya ya. Tetapi di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku dan tidak akan kekurangan aku. Ia akan membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Lalu dengan dasar itu ya, saya mengimani firman Tuhan dan saya bilang, Tuhan, dimanapun saya akan berada dan kemanapun saya akan berada dan situasi apapun yang akan saya hadapi, Tuhan itu menjadi gembala buat saya yang akan menolong saya, menjadikan saya itu kumpulan domba-domba kesayangannya. Lalu berdasarkan itu saya berangkat, dan puji Tuhan, saya 20 tahun di Amerika ya, dan saya melihat banyak sekali pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya permulaan itu ya, gimana sih merantau ya, nggak kenal daerah, nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu bahasa, nggak tahu budayanya ya, jadi masuk aja gitu, BTL, Batak tembak langsung. Tapi ya banyak tekanan-tekanan seperti ya kayak orang bodoh-bodoh gitu ya, kalau diomongin how are you gitu kan, nggak ngerti juga kan, jadi kayak merasa kayak kaum yang direndahkan gitu kan, apalagi dalam hal kayak kita kerja terus kita nggak tahu gimana di Indonesia sama di Amerika gitu, nggak tahu gimana cara kerjanya, mereka harus ngajarin kita, harus komunikasi dengan kita, kadang-kadang saya nggak mengerti. Tapi satu hal yang selalu mengingatkan saya itu bahwa Tuhan itu beserta dengan saya. Apapun kesulitan dan tantangan yang saya hadapi ya, Tuhan itu selalu beserta saya. Jadi itulah yang menjadi pedoman sehingga saya bisa 20 tahun bertahan di tempat itu. Dan Desember kemarin saya ya 7 bulan saya di Amerika, saya menemukan seorang laki-laki dan kita menikah. Pernikahan itu selama 13 tahun saya menikah dengan laki-laki ini, tetapi tidak mengalami sukses ya, karena dia Mormon gitu. Saya mengalami kegagalan dalam pernikahan saya, dan dia karena saya hanya percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita, Tuhan Yesus satu-satunya yang menyelamatkan. Rasul banyak, dibilangkan pemimpin banyak, tapi mereka itu tidak membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya yang membawa kita dalam keselamatan. Itu yang saya percaya. Lalu karena saya dipaksa untuk ikut dalam kepercayaan dia, lalu dia bilang, yaudah kalau kamu nggak mau ikut saya tinggalin. Jadi ya saya tinggalin. Akhirnya kita bercerai setelah 13 tahun menikah. Lalu saya karena mengalami gagal pernikahan, lalu saya hanya fokus dalam pekerjaan gitu. Jadi saya sendiri sudah 8 tahun ya. Dan suatu saat saya punya usaha di sana. Saya punya warehouse ya, itu menyimpan barang-barang di sana. Suatu saat bulan Desember saya lagi inspeksi perusahaan saya. Tiba-tiba barang-barang di gudang itu, di forklift itu menimpa kepala saya. Lalu kepala saya bocor, lalu saya masuk emergency room ya, dan
dari situ kondisi saya udah gak stabil gitu, kalau berdiri itu langsung kayak jatuh gitu kan. Dan saya berpikir tadinya saya berpikir mengenai pekerjaan dan pekerjaan dan bagaimana menghasilkan uangnya. Itu yang selalu ada dalam pikiran saya. Wah, saya harus sukses, saya harus berhasil, saya harus banyak uang gitu kan. Tapi pada saat saya mengalami kecelakaan itu, saya merasa itu tidak ada artinya sama sekali. Saya berpikir kalau, aduh Tuhan, kalau saya mati hari ini, semua yang saya kerjakan itu sia-sia gitu, dan orang lain akan menikmatinya. Lalu saya mulai bergumul ya, saya bilang Tuhan, saya ingin ada seorang pendamping yang menjadi imam dalam hidup saya. Lalu saya mulai bergumul ya. Singkat cerita, saya dijodoh-jodohin, ada teman saya selalu telepon ya. Setelah dia ngomong 1 jam gitu, dia bilang, kamu masih mau menikah gitu kan. Terus saya dengan percaya diri, iyalah, saya kan masih muda, masih cantik, dia bilang gitu. Lalu dia bilang, oke, kita berdoa. Terus berdoa, tiap kali dia menelpon saya lalu berdoa. Dan gak tahu tiba-tiba ibu itu bilang, ada nih namanya Samun Pak gitu kan. Pak Samun Pak, gembala di Torsina, lalu rektor di Stan. Sebenarnya saya udah gimana ya, ngapain sih jauh-jauh cari jodoh gitu kan, di Amerika aja banyak gitu kan. Tapi karena saya berdoa untuk imam dalam hidup saya. Nah, satu malam setelah saya terlambat pulang ya, lalu saya coba cari parkiran di depan apartemen saya. Tapi setelah 1 jam keliling, New York itu kota besar ya. Jadi kalau untuk cari parkiran tuh susah sekali kalau udah malam begitu. Saya coba cari parkiran di sekitar apartemen saya, nggak dapat. Lalu saya kesal, Tuhan gimana sih ini? Kok susah banget cari parkiran, saya udah ngantuk, udah capek gitu kan. Lalu nggak dapat juga. Terus saya bilang, wah nih siapa nih saya bisa telepon ya untuk teman ngobrol gitu kan, supaya saya nggak ngantuk gitu. Kok tiba-tiba tuh kayak Tuhan tuh gerakan dalam pikiran saya kan. Oh, cari di Facebook. Apa teman-teman yang di Indonesia mereka masih bangun. Kalau di Amerika kan mereka udah pada tidur, dan kita tuh Indonesia sama Amerika tuh 12 jam bedanya gitu kan. Lalu saya cari, kok tiba-tiba kayak di pikiran saya ini, coba cari Facebooknya Pak Samun Pak. Lalu saya cari di Facebooknya Pak Samun Pak. Terus lalu saya bel di Messenger. Kok kebetulan tuh Pak Samun Pak yang jawab, halo. Iya. Terus saya ada teman ngobrol, nggak terasa kita ngobrol tuh sampai jam 2 gitu kan. Terus saya bilang, kayaknya saya merasa enak sekali ngobrol sama Bapak, enak sekali. Saya ini orangnya kadang-kadang nggak suka terlalu menceritakan kayak masalah pribadi gitu kan. Saya suka simpan sendiri gitu kan. Tapi ke Pak Samun ini saya cerita semuanya. Terus saya bilang, Bapak ini kayak orang yang saya cari-cari deh. Terus dia bilang, amin, kita doakan saja. Lalu saya bingung, saya ngomong apa tadi gitu kan. Terus dia langsung bilang amin gitu kan. Nembak duluan dia. Nah, sejak itu hari berikutnya kita ngobrol kadang-kadang sampai 5 jam. Nggak tahu apa yang diobrolin. Enak aja kayaknya kan. Ya selama itu kita ngobrol-ngobrol sampai 7 bulan kita ngobrol. Dan saya melihat ada banyak konfirmasi Tuhan. Ya, kalau untuk saya sendiri, ya saya hanya butuh imam gitu kan. Jadi saya minta konfirmasi apakah ini benar. Kita bergumul juga ya.
tapi Tuhan tuh selalu menyatakan konfirmasinya untuk hubungan kami. Karena saya percaya juga Pak Samu mungkin juga berpikir ngapain nikah juga gitu kan. Saya juga begitu kan. Tapi karena saya percaya ya bahwa Tuhan itu yang mempersatukan kami, Tuhan itu yang mempertemukan kami. Sebenarnya ada banyak perbedaan ya. Saya udah di luar negeri terlalu lama, kadang-kadang kan shock culture itu ada gitu kan, kadang-kadang ada banyak perbedaan. Tapi saya percaya bahwa berapa banyak pun perbedaan kita akan dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Dan kalau itu memang kehendak Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan inilah saya dan Pak Samu akhirnya kita sebenarnya kita mau menikah tuh tanggal 15 Oktober di Amerika. Ya kan, saya udah ngomongin pendeta, tapi Pak Samu urus visanya belum dapat sampai sekarang. Lalu Pak Samu urus visa saya 4 hari langsung dapat. Terus Pak Samu bilang, ya kamu datang kita langsung menikah. Iya, saya nggak dikasih waktu untuk berpikir lagi. Jadi 4 hari setelah dikarantina 3 hari kita langsung pernikahan. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau saya boleh mendampingi Pak Pendeta kalian, itu adalah suatu kehormatan bagi saya. Dan doakan kami berdua sehingga kami boleh melayani Tuhan seumur hidup kami. Ya, terima kasih. Jadi Maria bersuka cita, saya juga bersuka cita, Bapak Ibu juga bersuka cita, amin. Kami baru saja diberkati tanggal 4 Desember di Malang. Memang tidak, karena situasi COVID tidak bisa mengundang semua, sehingga majelis yang mewakili. Dan kami juga baru pulang dari Kupang kemarin untuk syukuran bersama semua keluarga yang ada di sana, karena nggak seorang pun datang dari sana. Jadi itulah sukacita kita di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya semua jemaat juga bersukacita dalam Tuhan. Persiapan kita menyambut nada dan tambah. Mungkin Ibu Linda, kita nyanyi bersama. Ya, kami mau sumbang satu lagu untuk Bapak Ibu semua. Satu aja. Cek. Yang lagu kesukaan kita semua juga. Hanya kami mengalaminya, jadi biar kita lagu itu bisa ikuti.
Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bahwa Engkau telah melakukan perbuatan yang ajaib bukan hanya pada diri Maria tetapi bagi kami semua juga. Biar kami pulang dengan membawa kebenaran firman bahwa Allah kami itu hidup, Allah kami itu siap untuk menolong kami, siap untuk memberkati kami semua. Setiap kami yang hadir di minggu ini datang dengan pergumulan tersendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jemaah urapan kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Bila Tuhan berkenan untuk sepekan ini ada jawaban doa bagi yang sedang membutuhkan, nyatakanlah menurut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk panitia Natal yang terus mempersiapkan untuk pelaksanaan perayaan Natal pada minggu depan. Tuhan cukupkan semua yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk situasi pergumulan gereja-gereja dimanapun berada, pemberitaan firman Tuhan dari kota-kota sampai desa-desa. Tuhan tetap memberkati, menjadi berkat, menguatkan iman dan orang. Situasi bangsa dan negara kami bersyukur bahwa COVID boleh meredah, tetapi kami juga harus berhati-hati. Tapi kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami semua terhindar dari ancaman bahaya maut ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberi buat Tuhan. Tuhan memberkati bagi kami. Ada banyak hal yang kami syafaatkan. Kami tahu Tuhan yang lebih tahu dari setiap kami. Tuhan dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kami ucapkan di dalam doa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Menyerahkan persembahan kami juga ke dalam tangan-Mu. Kami syafaatkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa Yesus, teruskan nama-Mu dan nama kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti bila kepada kami pada kami akan kami sungguh pernah kami dan juga berdoa bersama. Jangan bawa kami ke dalam tapi lepaskan kami dari jalan. Kau berikan jalan dan kuasa kemuliaan sampai selama. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah